Wah, ada band Norak nih guys. Jobs HC Noraken. By the way, band ini itu bikin malu skena underground guys, terkhususnya skena hardcore. Wih, norak sih bandnya, terkhususnya vokalisnya. Kacau lu bro. Yo, balik lagi bareng gua, Provokator BK. Nah, di sini ada berita yang lagi hangat-hangatnya, dan berita ini sangat membuat malu skena underground, terkhususnya di skena hardcore ya. Karena ulah si vokalis ataupun personil dari band Jobs HC. Anjir. Band Noraken. By the way, jujur gue baru tahu tentang berita ini ya, dan ini gue dikasih tahu sama brother gue saat live TikTok juga. Dan disitu katanya ada salah satu band yang namanya itu Jobs HC ya, yang katanya si vokalis ataupun personil dari band ini itu saat dia manggung memprovokasi kerumunan untuk mengeroyok ataupun menghajar salah satu orang ataupun salah satu remaja yang sedang menikmati musik, yang sedang mosing sendiri ataupun yang sedang menikmati lagu dari band tersebut padahal ya. Nah, si vokalis ataupun personel itu malah memprovokasi di area mosing tersebut untuk mengeroyok si pemuda tersebut yang sebetulnya lagi menikmatin lagu dari band tersebut. Wih, kacau sih vokalisnya. Aduh, ini sangat memalukan ya, terkhusus di skena hardcore, ataupun bisa gua bilang ini sangat merusak citra dari scene hardcore. Dan bisa gua bilang ini nggak hanya scene hardcore yang ternodai. Ya memang di arena moshpit, kalau mosing, seru-seruan, ataupun kena tonjok, kena tendang, ya itu nggak masalah ya. Selagi tidak ada unsur kesengajaan ataupun mengincar satu orang agar satu orang ini dikeroyok sama kerumunan, nah itu lu bangsat. Apalagi lu vokalisnya bro, vokalis dari band yang manggung saat itu lu sangat menodai skena musik underground, khususnya scene hardcore ya. Jujur gua lihat videonya di situ, lu bangsat sih, lu norak banget sih asli. Wow, gua mau bilang nggak pantas, cuman gua ini siapa ya. Tapi ya dari gua lihat dari video itu, wah ini sangat menodai. Apalagi lu band yang lagi manggung saat itu. Nah kalau misal lu penonton ya nggak akan jadi seperti ini. Nah di sini lu itu pemain bandnya yang seharusnya itu mengayomi semua yang ada untuk menikmatin lagu-lagu lu. Tapi lu di sini itu malah memprovokasi kerumunan untuk menghajar satu orang yang sebetulnya lagi menikmatin lagu-lagu lu. Bangsat. Ini lu sangat menodai skin hardcore ya. Dan gak hanya skin hardcore aja yang lu sudah nodai sebetulnya. Dengan tingkah laku norak lu, dengan tingkah laku bodoh lu itu sudah menodai skena musik underground. Underground musik yang gue maksud di sini bukan hanya musik hardcore, bukan hanya metal, bukan hanya punk, tetapi seluruh pergerakan musik yang ada di bawah tanah. Itu semuanya lu sudah bikin malu kita semua, baik dari sisi pemain maupun penikmat musik metal. Dan gua dengan tingkah laku lu juga ya, gua jadi malu dengan kata-kata gua di dalam video-video gua sebelumnya yang gua bilang bahwasanya anak-anak metal itu kalau mosing, meskipun kena tonjok, meskipun kena tendang, itu tetap bersahabat, tetap tersenyum dan saling membantu. Jika ada yang jatuh kita angkat, kita gotong, jika ada yang ini kita ini. Dan di sini lu bikin malu kata-kata gua, soalnya gua sering memposting bahwasanya anak-anak metal kalau misalnya nonton band ataupun mosing itu meskipun kena tonjok itu nggak masalah, meskipun berdarah itu masih tetap tertawa dan menikmatin lagu kembali. Nah dengan tingkah laku lu yang sekarang itu ya, gua jadi malu ya. Gua jadi malu dengan video-video gua, yaitu tadi gua sering mengkampen bahwasanya mosing ataupun anak-anak metal nih itu selalu bersahabat meskipun kena tonjok, meskipun berdarah, kena tendang nggak sengaja, dan kembali tertawa lagi, menikmatin lagi. Nah
gue jadi malu dengan video-video gue dengan adanya tingkah laku norak dari band ini. Kacau, norak bangsat banget lu guys. Anjir. Apalagi di situ lu itu pemain bandnya. Kacau sih lo. By the way, gue lihat di IG-nya itu sudah membuat klarifikasi ya. Mungkin dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran penting ya, terkhususnya buat ya para generasi baru, mungkin ya generasi baru yang mulai masuk ke scan musik keras ini ya. Nah, musik metal itu memang musik keras ya. Namun kekerasan yang dikeluarkan oleh anak-anak metalhead itu tidak dikeluarkan untuk menyakiti seseorang ya, tidak dikeluarkan untuk menindas seseorang, tidak dikeluarkan untuk mengajar seseorang, dan tidak dikeluarkan untuk kejahatannya. Itulah kekerasan kita. Kekerasan kita itu bukan untuk hal-hal yang bisa menyakitin atau membuat orang-orang itu menderita. Kekerasan anak-anak metalhead tidak untuk itu, tapi bagi gua sebagai penikmat musik keras ataupun musik metal, kekerasan yang gua keluarkan lewat musik keras ataupun musik metal ini itu untuk mengusir rasa malas di dalam diri gua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan rasa takut ataupun rasa kepengecutan dalam diri gua, yang tujuan itu untuk gua melangkah ataupun menaiki tangga impian gua, yang disitu tuh gua tahu kalau setelah gue menaiki tangga tersebut itu bakal ada ujian ataupun tantangan yang berat. Nah, dengan musik keras ini gue ingin menghapus rasa takut ataupun kepengecutan dalam diri gue ya. Dan yang ketiga, kekerasan yang gue maksud di dalam musik keras ini itu untuk menghilangkan kegalauan di dalam diri gue yang kerap membuat gue down saat ingin melangkah maju menuju tangga-tangga kesuksesan. Nah, itu kekerasan yang gue maksud di dalam gua menikmatin musik keras ataupun musik metal. Anjir, bangsat. Sebenarnya banyak lagi manfaat dari mendengarkan musik keras ya, dan itu lu bisa cek di Google, ada ya. Dan yang pastinya musik keras itu bisa membuat gua semangat dari keterpurukan. Itu poin intinya, inti dari segala-gala inti, bangsat. Ada kacau nih band ya, band ini norak, apalagi vokalisnya. Anjir, bikin malu skena musik underground aja lu bro. By the way, gue lihat itu nggak terlalu mudah ya kayaknya, atau memang apa ya, memang baru ini ya. Gue kayaknya udah gede apa seumuran sama gue. Kalau seumuran sama gue seharusnya ya nggak bakal kayak gitu ya. Kita memang terlihat dari luar itu ya kasar, garang, ya menakutkan, tapi sebetulnya ketika kita sudah di dalam itu kita akan merasakan seperti ada hubungan kekeluargaan yang disatukan oleh musik tersebut. Ya, sekali lagi mungkin ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua ya guys, terkhususnya buat para generasi baru yang mulai masuk ke skena underground ini ya, skena musik underground ini ya. Lu jangan seperti band ini yang telah menodai citra skena musik underground dan bikin malu ya, asli lu bikin malu bro ya. Dan yang terpenting lu jangan sok jagoan ya, jangan sok paling keras jangan sok gerot kalau bahasa Bengkulunya. Kalau enggak, lu akan ya bernasib sama seperti band ini ya. Lu akan dihujat satu Indonesia, terkhususnya para metalhead ya, karena lu udah bikin malu dan mengecewakan seluruh anak-anak metalhead di Indonesia. Dan terakhir, hal penting yang ingin gue sampaikan, terkhususnya di skena metalhead ataupun skena musik underground ini, kita itu emang nggak kenal satu sama lain ya, dan tempat tinggal kita juga beda daerah, bahkan sangat jauh. Bisa aja gua di Bandung ini, lu di Irian Jaya, ataupun lu ada di luar negeri, Singapura ya. Nah itu, dan kita ini nggak pernah ketemu sama sekali. Tapi di sini kita secara tanpa sadar kita itu sudah dipersatukan lewat musik keras ataupun musik metal ini ke dalam satu tubuh guys, yaitu ya musik ini. Jadi kalau misal salah satu tubuh kita ini dinodai ataupun dilukai, maka semua akan ikut terluka dan ternodai ya. Maka dari itu, sesama penikmat musik underground,
Yuk sama-sama kita jaga tubuh kita dan jangan bikin malu dan jangan menodai tubuh kita sendiri. Ya, jangan seperti band Jum Z ini yang bikin malu dan norak, terutama vokalisnya. Bangsat lu bro. Anjir. Oke, itu menurut gua secara pribadi ya, bahwasanya ya si vokalis ataupun band ini sangat membuat malu dan melukai dan menodai seluruh anak-anak metalhead ya, ataupun seluruh orang-orang yang berada di scene music underground. Nah, itu pendapat gua secara pribadi. Nah, kira-kira lu dengan melihat video ini gimana pendapat lu? Apa tanggapan kalian setelah menonton video ini, setelah video ini viral? Komentarnya kita diskusi ringan di dalam kolom komentar. Oke guys. Oke, demikian video gua. Semoga video gua ini bisa sedikit bermanfaat buat lu semua, dan jangan lupa subscribe ya. Dan kalau lu ada rekomendasi buat next video gue bahas tentang apa, lu bisa bantu komentar ya, bisa komentar, dan ataupun lu bisa kasih saran buat gue sehingga channel gue ataupun konten-konten gue ini kedepannya akan semakin bagus. Oke, demikian, salam provokator berani berkarya, see you next time, bye bye, ciao.